Shalom, selamat pagi anak ibu. Apa kabar? Semoga anak ibu semakin hari semakin diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Baiklah anak ibu tetap mengingatkan supaya anak ibu di rumah sebelum melakukan aktivitas supaya berdoa, mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa, berterima kasih atas segala berkat yang kita terima. Baiklah anak ibu, hari ini kita akan memasuki subtema 3 untuk tema 1. Jadi di subtema 3 pertemuan pertama kita akan membahas itu pelestarian hewan. Jadi yang kita lestarikan itu adalah hewan-hewan yang langka, khususnya hewan yang langka yang ada di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak ibu nanti diharapkan mampu membedakan atau menjelaskan apa-apa saja yang termasuk hewan-hewan langka di Indonesia dan apa-apa saja yang menjadi upaya pemerintah dalam pelestarian hewan tersebut. Baiklah anak ibu, kita akan mempelajari apa-apa saja yang menjadi faktor penyebab makhluk hidup itu terancam punah. Jadi untuk faktor penyebabnya hewan tersebut punah itu ada 2 faktor. Yang pertama itu faktor alam. Yang kedua adalah faktor manusia. Jadi yang termasuk faktor alam ini itu pertamanya adalah sulitnya beradaptasi dengan lingkungannya. Sulitnya beradaptasi terhadap lingkungannya seperti yang ini. Kalau kita perhatikan gambar ini, ini ada jerapah, ini yang tinggi, ada yang jerapah yang masih kecil, ada yang jerapah yang setengah tinggi. Jadi di sini jerapah itu kita tahu makanannya itu apa. Jadi dari gambar ini kita lihat atau bisa kita simpulkan bahwa jerapah yang bertahan hidup adalah jerapah yang bisa menjangkau makanannya atau sumber makanannya. Sementara ini jerapah yang tidak bisa menjangkau sumber makanan atau makanannya itu akan mati atau tidak bertahan hidup sehingga dia punah. Jadi itu penjelasan dari sulitnya beradaptasi dengan lingkungan. Dan yang kedua adalah memiliki tingkat perkembangbiakan yang lambat. Dan yang ketiga adalah terjadinya bencana alam. Bencana alam yang dimaksud di sini, misalkan ada di hutan ada terjadi longsor. Ketika longsor tersebut atau timbunan tanah bisa saja itu mencelakai bahkan membunuh hewan yang ada di sekitar hutan. Itu dari segi faktor alam. Kalau dari segi faktor manusia itu ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah penebangan dan pembakaran hutan. Seperti gambar yang ini, anak ibu boleh perhatikan di layar. Ini adalah hutan yang sedang terbakar. Jadi hutan yang sedang terbakar ini akan mengganggu kehidupan hewan-hewan yang berada di hutan tersebut, sehingga dari kebakaran hutan ini bisa menimbulkan hewan-hewan yang di sekitar hutan akan tidak bertahan hidup atau hewan-hewan yang di sekitarnya akan mati. Dan poin yang kedua adalah penggunaan pestisida yang berlebihan. Tentu anak ibu sudah paham apa itu pestisida. Pestisida itu yang seperti bahan-bahan kimia atau bahan-bahan atau pupuk yang kita gunakan atau yang digunakan para pekerja di hutan menggunakan pestisida secara berlebihan. Poin ketiga itu adalah perburuan liar. Jadi seperti apa yang dimaksud dengan perburuan liar? Di sini ibu buat gambar, ini ada seseorang yang sedang memburu harimau. Jadi dari sini ini termasuk
cara manusia atau faktor manusia yang dapat menyebabkan kelangkaan sesuatu hewan. Misalkan di sini ini yang diburu adalah harimau. Jadi harimau itu termasuk hewan langka. Lanjut, yang ketiga adalah poin berikutnya adalah pembuangan limbah dan sampah ke alam. Nah, jadi dengan pembuangan limbah, misalkan limbah-limbah dari pabrik itu sangat berpengaruh terhadap habitat hewan. Nah, setelah kita mempelajari faktor penyebab makhluk hidup yang terancam punah, kita juga akan mempelajari hewan langka. Jadi di sini nanti kita akan membahas apa-apa saja yang termasuk hewan langka, khususnya yang ada di Indonesia. Nah, tapi sebelum itu, Ibu mau menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan hewan langka. Nah, jadi anak Ibu, hewan langka itu adalah berbagai jenis hewan yang keberadaannya sulit ditemui di alam bebas. Nah, jumlahnya terbatas dan hanya hidup di suatu daerah tertentu. Jadi hewan langka itu hidupnya hanya di daerah tertentu, tidak hidup di sembarang tempat. Itulah yang dimaksud dengan hewan langka. Nah, jadi apa-apa saja yang termasuk hewan langka, khususnya di negara kita Indonesia. Yang pertama adalah, ini adalah burung cendrawasih. Tentu anak Ibu sudah banyak mengenal, meskipun hanya melihat dari layar kaca televisi kita, apa itu burung cendrawasih atau seperti apa bentuknya. Jadi inilah burung cendrawasih. Burung cendrawasih ini hidupnya atau burung cendrawasih ini hanya bisa kita temukan itu di Papua. Dan keindahan bulu burung cendrawasih ini menyebabkan burung cendrawasih ini dijuluki sebagai burung surga. Nah, jadi karena keindahan bulu burung cendrawasih, itulah yang menyebabkan manusia memburu burung tersebut. Berarti banyak diburu itu karena keindahan bulunya. Itu contoh yang nomor 1. Jadi burung cendrawasih itu adalah termasuk hewan langka. Yang berikutnya adalah badak bercula 1. Nah, ini badak bercula 1 ini kita temui atau hidup di ujung kulon itu Provinsi Banten. Nah, jadi para pemburu itu mengambil cula badak. Ini culanya, anak Ibu bisa perhatikan gambar yang mana bagian culanya. Jadi para pemburu itu mengambil cula badak itu dijadikan sebagai bahan obat. Dan yang berikutnya adalah orang utan. Nah, dari gambar anak Ibu diharapkan bisa juga membedakan yang mana orang utan dan yang mana monyet atau kera. Nah, jadi di sini orang utan itu populasinya berkurang dikarenakan perburuan liar dan kerusakan habitat. Nah, jadi orang utan itu tinggalnya di hutan. Nah, kenapa populasinya berkurang? Itu karena ulah manusia. Apa-apa saja yang menjadi ulah manusia itu adalah dengan pembukaan lahan. Jadi manusia itu sering di hutan membuka lahan untuk sebagai permukimannya atau untuk sebagai perkebunan. Sehingga dengan dibukanya lahan permukiman atau perkebunan, itu habitat orang hutan pasti terganggu. Dan yang berikutnya adalah, nah ini gambarnya. Tentu anak Ibu sudah kenal apa nama binatang tersebut. Ini adalah komodo. Nah, komodo itu hanya hidup di Pulau Komodo atau Nusa Tenggara Timur. Jadi komodo itu tidak bisa hidup di Sumatera atau bahkan di Riau, khususnya Pekanbaru. Jadi penyebab kepunahan dari komodo ini adalah akibat dari perburuan liar manusia, akibat perubahan lingkungan, bahkan berkurangnya sumber makanan sehingga komodo itu tidak bisa bertahan hidup. Nah, sehingga komodo itu termasuk hewan langka. Dan yang berikutnya, setelah anak Ibu mempelajari tadi apa-apa saja yang termasuk
hewan-hewan langka. Yang pertama tadi adalah burung cendrawasih, ada badak bercula satu, ada orang utan, ada komodo. Kalau kita perhatikan contoh-contoh yang lain masih ada. Misalkan itu ada gajah. Gajah itu termasuk hewan langka. Dan ada juga harimau Sumatera, itu termasuk juga hewan langka. Jadi karena kita sudah mempelajari hewan langka, kita juga perlu mengetahui apa-apa saja yang menjadi atau upaya-upaya pelestarian apa yang harus kita jaga atau yang harus kita lakukan supaya hewan-hewan langka yang kita pelajari tadi itu tidak benar-benar punah. Jadi setidaknya masih ada tinggal beberapa jumlah hewan dari hewan langka tersebut. Jadi di sini ada dua pelestarian yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah itu namanya pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Jadi apa saja perbedaannya? Di sini pelestarian in situ itu adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Jadi di sini pelestariannya dilakukan pada tempat aslinya. Misalkan tadi kalau cendrawasih itu tempat aslinya itu adalah di Papua. Berarti pelestarian in situ itu termasuk upaya pelestarian yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu dalam melestarikan burung cendrawasih. Contohnya adalah dengan dibuatnya suaka marga satwa, dibuatnya hutan lindung dan taman nasional. Jadi dengan dibuatnya suaka marga satwa, hutan lindung dan taman nasional, hewan-hewan langka itu bisa setidaknya terlindungi. Terus yang kedua adalah pelestarian ex situ. Apa yang dimaksud pelestarian ex situ? Yaitu pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggalnya. Contohnya adalah taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Jadi contoh yang spesifik yang bisa atau bahkan yang sudah anak ibu jalani yaitu kebun binatang. Jadi kalau kita pergi ke kebun binatang ada berbagai jenis-jenis binatang yang terdapat di sana. Misalkan ada gajah, ada harimau, maupun hewan-hewan lainnya. Jadi itu kebun binatang itu termasuk pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggalnya. Sedangkan in situ itu tadi adalah benar-benar dilakukan di tempat aslinya. Jadi supaya anak ibu bisa membedakan yang mana pelestarian yang dilakukan pada tempat asli dan yang mana pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Jadi seperti itulah materi kita hari ini, khususnya untuk bagian IPA-nya. Yang tadi topiknya adalah bagaimana atau pelestarian hewan. Jadi semoga penjelasan ibu hari ini bisa dipahami dan diharapkan tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai, yaitu anak ibu mampu menjelaskan atau anak ibu mengetahui ataupun memahami apa-apa saja yang termasuk hewan langka dan apa-apa saja upaya yang bisa dilakukan untuk pelestarian hewan tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.